Oke, selamat datang kembali di kelas fundamental basic form part keempat. Di sini kosong ya. Nih gue sambil jalan aja slide-nya. Nah, di sini gue bakal bagikan yang apa? Kemarin-kemarin kan anorganik sama organik objek. Sekarang nih udah masuk ke benda hidup, ya organik, tapi bukan tanaman. Sesuatu yang bisa moving around, yaitu animals gitu ya. Nah, ini seperti yang kita pernah belajar di sekolah dulu ya. Ada yang namanya Animal Kingdom ya. Animal Kingdom tuh ya ini biologi gitu ya. Tapi kita nggak bakal pusing-pusing sampai biologinya gitu. Kita tetap sebagai tukang gambarnya aja, bukan bukan apa biologisnya gitu. Nah, seperti di biologi kan banyak kan kingdom itu ya. Apa kingdom binatang tuh ada banyak banget ya. Kayak yang apa yang jasad renik gitu yang kecil-kecil gini sampai yang ini itu ya serangga habis itu ada apa lagi ya binatang-binatang laut ubur-ubur terus apa ya octopus snail gitu ya habis itu reptiles amfibi unggas gitu ya ada banyak lah ya gitu dan binatang di dunia ini juga banyak banget gitu. Eh, ikan mammals terus mammals aja turunnya ada banyak ya ada jadi apa kanguru jadi wolf jadi kucing jadi ini nah tapi di sini ada yang namanya apa sebutannya gue lupa istilahnya nih. Nah, gambar kaca itu lebih mudah daripada gambar kucing gitu ya. Eh gue lupa istilahnya apa ya, margin of error atau apa ya gitu. Jadi semakin sering manusia itu ngelihat sesuatu secara real ya, secara nyata setiap hari gitu ya. Dia bakal lebih tahu lebih banyak gitu dan kucing itu lebih gampang ditemuin daripada gajah. Coba siapa yang pernah lihat gajah asli depan mata lu gitu, bukan di foto. Enggak, gue sendiri pun waktu TK doang ya, itu juga gue udah lupa ya, di kebun binatang ya. Gede banget gitu kan. Tapi sebagian besar orang tuh jarang lah ketemu gajah real gitu ya. Jadi gak terlalu peduli sama apa teksturnya sama detail-detailnya. Tapi kucing tiap hari orang tuh lihat gitu ya. Bahkan yang gak suka kucing pun ya di jalan pasti ada kucing lah gitu. Atau mungkin anjing karena di beberapa tempat anjing liar lebih banyak daripada kucing gitu kan ya. Nah, jadi jangan gambar dari yang susah dulu, dari kayak kucing gini. Kenapa ini susah? Soalnya setiap detailnya ngaruh gitu ya. Matanya mensong dikit tuh orang peduli gitu. Karena tiap hari orang lihat kucing gitu. Tahu, yang nggak gambarnya tahu ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Nah, tapi kalau gambar gajah, salah-salah dikit gitu, matanya misplace dikit, orang juga nggak tahu karena kebanyakan orang nggak tahu gajah tuh wujud benernya tuh gimana gitu ya. Nah, jadi mulai dari binatang-binatang yang jarang orang lihat dulu gitu ya. Nah, misalnya ini gambar burung tuh ya, burung. Nah, gimana cara kita gambar burung padahal kita belum pernah gambar burung gitu kan. Eh, ya ini kita bedah formnya gitu. Nah, burung salah satu yang cukup gampang juga ya. Tapi kan varian burung banyak ya, ya. Gitu. Ada yang merpati, ada eagle, ada ayam gitu ya. Ada penguin gitu kan ya. Dan semua tuh banyak ininya variasinya. Nah, masa kita disuruh hafalin semua itu ya gila aja gitu ya. Ya solusinya cari referensinya kita bedah formnya gitu ya. Jadi misalnya gue tag random ya. Misalnya yang ini deh gitu. Nah, kayak gini. Animals ya. Nah, di kepala gue nih, gue bakal nge-translate ini jadi form gitu ya. Tapi kalau lu belum bisa, boleh di tracing dulu gitu ya. Di tracingnya jadi bentuk-bentuk sederhana gitu. Nah, jadi bisa gini. Ini tracing dulu. Nah, tracing dulu. Terus, nah ini. Dibikin formnya, cross konturnya gitu ya. Nah, boleh untuk awal-awal gitu. Tapi nanti kalau udah bisa, coba nggak usah di tracing, langsung aja gitu. Nah, dan ini bisa ya di kertas juga ya. Misalnya lu digital masih ini gitu. Nah, jadi pertama yang gue tangkap adalah formnya dulu gitu. Nah, dan gak usah takut salah di awal nanti karena bisa di iterate lagi, di refine lagi, dibagusin lagi gitu. Nah, inilah kunci untuk bisa gambar apapun gitu ya. Gambar apapun tuh bukan diingat-ingat semuanya ya, tapi kita ada bahan, kita olah. Jadi
yang kita butuhkan, yaitu basic form gitu. Salah satu toolsnya. Nah ini kan gue ngaco nih. Terus gue bakal flip, nah gue benerin lagi. Nah kalau di Tradi kan nggak bisa nih kayak gini nih transform gini. Ya udah berarti dihapus, gambar ulang lagi aja. Gitu. Tapi jangan tiap gambar ngapus, tiap gambar ngapus ya. Diceknya setelah fase tertentu aja. Karena kalau tiap gambar ngapus, Anda beban sekali ngerjainnya gitu ya. Nah, terus bikin apa nih? Jaring-jaringnya. Nah ini lu kalau nggak tahu mau gambar apa, cari foto apalah gitu, binatang-binatang apa gitu, burung, serangga, reptil, mammals gitu kan. Nah udah di ini aja, dicontoh aja gitu kan. Gitu. Terus kita bedah formnya. Nah setelah kita dapat formnya gini, ya, nah udah kita refine lagi nih. Refine jadi ke bentuk yang lebih solid, solid, solid. Ya. Nah, mata gue bakal lihat kiri kanan gitu ya. Kiri kanan, terus dan lagi-lagi nggak usah takut salah, salah dibenerin aja gitu. Jadi yang penting diprogresin dulu aja gitu. Nanti begitu lo udah sering nih gambar burung, pengalaman udah banyak, kesalahan-kesalahan itu akan hilang dengan sendirinya ya gitu ya, karena lu udah tahu harus ngapain kan gitu. Nah karena ini gue sejujurnya juga jarang ya gambar binatang ini gitu. Tapi kalau gue dikasih job, gambarin burung gini 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 ya, gue bakal pakai proses ini juga dan gue bisa klaim, gue gambar apa aja bisa gitu. Tapi bukan berarti gue gambar apa aja bisa. Gambar gue harus apa aja gitu ya, harus semua bisa gitu ya. Ya gue akan pilih yang gue senang aja gitu. Jadi bikin karakter dengan full background gitu. Tuh, sekalipun gue semua bisa gue gambar, tapi foto gue nggak harus ada logo, ada portrait, ada ini. Kliennya nanti masuk, ini dagang apa mas gitu. Gitu. Jadi kerjain dari yang lo seneng aja gitu. Nah kayak gini ya. Dan lihat kan, nggak mirip-mirip apa juga kan gitu. Nggak masalah, karena nanti kita bisa ubah ini jadi yang lebih seru-seru lagi gitu. Nah tujuannya memang mindsetnya tuh harus semirip mungkin gitu ya. Bukan jangan jangan sengaja jadi nggak mirip gitu. Tapi kalau nggak mirip pun juga nggak masalah, karena tujuan kita bukan mirip-miripan, tapi belajar mengekstraksi informasi dari referensi gitu. Nah kayak gini kan, tuh. Nah, ini karena pengalaman gue gambar binatang juga rendah ya. Ini gue masih nggak suka nih. Gue bakal refine lagi sekali lagi, terus bikin yang lebih cakep sampai gue puas gitu. Nah, ini gue bakal lebih ini. Nah, supaya enak, gue bikin dia jadi dua layar deh. New window. Nah, jadi gue nggak usah geser-geser slide. Gitu. Nah, udah. Ini kan gue udah punya form nih. Gue bakal masukin detail lebih lanjut. Makanya detail itu gampang guys. Cuma lama aja gitu ya. Dan usahain di tahap planning tuh nggak usah ngezoom ya, gitu. Karena kalau ngezoom lu bakal kerjanya capek sekali ya, gitu. Tapi benar, itu butuh latihan ya. Latihan nggak ngezoom tuh susah sih emang, gitu. Nanti kalau udah sampai ke detail baru ngezoom gitu. Nah, karena ini kan gue udah siapin nih planning-planningnya ya.
Jadinya gue apa ya? Udah nggak perlu pusing ini layoutnya di mana ya, ini ditaruh di mana, sebesar apa, itu gue udah putuskan di awal. Yang gue lakukan sekarang adalah ngasih detail aja gitu ya, ngasih detail gitu ya. Ini sebenarnya sampai di warna bisa sih, karena burung tuh warnanya cakep-cakep ya. Gitu. Jadi nggak usah. Ini kan ngomongin basic form dulu, bukan ngomongin warna. Gitu. Nah kayak gini. Nah terus kalau gue masih nggak suka formnya, yang gue lakukan adalah ya, liquify. Gitu ya. Nah ini juga hasilnya gue nggak suka sih, jelek katanya. Gitu. Tapi nggak masalah. Eh, nggak usah takut jelek. Yang penting dicoba aja dulu gitu. Nah kalau udah tahu jelek, dibenerin aja gitu. Jadi nggak usah nge-punish diri lu ah ampas nih gitu. Dibenerin aja sampai lu puas gitu. Tapi kalau udah dibenerin nggak puas-puas juga ya ya udah berarti skill issue. Nah kalau udah skill issue belajar gitu. Apa sih yang bikin nggak bisa-bisa? Nah dibedah. Nah, kayak gitu. Nah di tingkat lebih lanjut, gue bisa bikin ini kan referensinya angle-nya gini. Gue bikin ini kameranya tuh dari depan gitu, dari depan. Dia ngadep ngadep sini misalnya. Nah, ngadep sini tuh ya. Dia tuh ngadep sini. Nah, tapi ini gue juga masih perlu latihan ya. Ini udah advance level gitu. Jadi gimana caranya lu gambar satu angle referensinya, tapi dibedah jadi angle yang lain. Nah, ini perlu skill set basic form yang lebih advance gitu. Nah, gue sih nggak bisa demoin dengan baik ya. Perlu latihan juga ini. Gitu. Tapi kurang lebih tuh kayak gini. Nah, di advance levelnya. Atau mungkin lebih ekstrim lagi, dia main high angle. Jadi ngambilnya tuh dari sini. Nah, ini skill set penting nih ya bikin angle-angle berbeda gini. Karena ya itu mindset berpikir 3D-nya dilatih nih gitu. Dan gimana caranya? Ya pemahaman form lu harus kuat gitu ya. Makanya ini gue bilang drawing itu akar dari drawing itu ya basic form gitu ya. Nah, nah habis itu desain. Desain juga misalnya si si ini nih, si burung ini gue mau bikin dia jadi apa ya? Nah, campurin sama binatang lain. Misalnya binatang lainnya tuh kelelawar gitu ya. Lele apa yang keluar malam, lele lawar ya. Nah, ini misalnya gue bakal ubah ininya dia jadi punya bat wing gitu kan ya. Ini sih silly idea banget ya, tapi gitulah ya. Nah, naga itu kan di dunia nyata nggak ada ya, naga tuh. Nah, naga itu sebenarnya campuran dari berbagai reptil ya. Dan naga western sama naga naga western sama naga Cina itu naga eastern ya. Beda tuh. Naga kan sebenarnya dia reptil kan, reptil dari nah, kulit-kulitnya reptil gitu. Terus eh sayapnya itu dari kelelawar gitu kan, atau mungkin burung juga gitu. Dan naga kayak gitu kan. Nah, tapi kan naga di dunia nyata non eksisten ya gitu. Ini kan mitologi gitu. Oh, kayak gini tuh naga. Nah, ini kan semua pattern dari binatang yang ada di dunia nyata gitu. Terus misalnya apa ya? Eastern Dragon. Eastern Dragon tuh nah Eastern Dragon kan dia kayak ini kan, kayak Dragon Ball kan gitu. Apa panjang kayak ular gitu kan. Nah, Eastern Dragon tuh. Nah, kenapa bisa ada sama-sama dragon tapi beda ya? Jawabannya budaya sih ya gitu. Dan ini kan makhluk yang nggak beneran ada gitu. Ya udah ini jadi imaginary creatures dari eh, ya dari manusia gitu. Dan se-imaginary-imaginary-nya pasti punya fitur dari dunia nyatanya, nggak ada yang ngawang gitu. Ya. Tanduknya nih tanduk rusa gitu.
kumisnya nih kumis lele, kulitnya kulit reptil gitu, sama ikan gitu. Habis itu ini sisik-sisiknya. Ini kalau kita breakdown satu-satu, semua tuh ada di dunia nyata ya gitu. Semua fitur-fitur ini, tapi naga yang gabungan segini banyak nggak ada gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau lu mau ngerjain fantasi gitu misalnya, ya lu salah satu tugas awal lu adalah gabung-gabungin apa? Gabung-gabungin berbagai yang ada di dunia nyata, terus di ekstrak ininya aja gitu. Jadi lu nggak ngawang gitu, nggak ngarang sendiri. Misalnya gue bikin random scribble, terus gue bilang ini creatures. Nah ini nama binatangnya apa ya? Kasih nama susah sih ya gitu. Nah saya gini, ini nama binatangnya. Nah, ini nama binatang ini adalah, aduh susah lagi ngasih nama. Namanya adalah Asep gitu ya. Ini binatang Asep. Aduh, tapi ada yang nonton nonton ada yang namanya Asep tersinggung ya. Adalah namanya X lah gitu ya. Gue bingung kasih namanya gitu. Nah ini binatang namanya X gitu. Nah terus ini, nah ini binatang baru. Nah tapi nanti fitur-fiturnya ya tetap aja dari misalnya kulitnya itu kulit cacing gitu. Terus ininya dari batu gitu ya. Tetap aja ke lebih detailnya itu ekstrak dari dunia nyata gitu. Dan ya kayak gitu cara mainnya ya. Jadi kita nggak ngarang sampai 100% nggak pernah ada ini, belum pernah ada. Enggak, kita tuh nyampur-nyampurin aja dari yang udah ada digabung-gabungin jadi sesuatu yang baru deh kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Misalnya kayak apa? Avatar. Avatar Avatar apa sih namanya? Avatar Steven Spielberg. Nah, ini kan. Ini kan salah satu contoh yang nah, apa? Ini kan salah satu contoh apa ya? Tidak ada kan di dunia nyata gitu kan. Tapi di film gitu kan. Nah, ini adalah gabung-gabungan dari ini dan kalau lu nonton di behind the scene-nya, ini tuh detail apa intinya ya kayak ekosistemnya, terus kulitnya kenapa begini, terus ini gitu, gitu gitu. Itu dipikirin secara eh biologinya juga ya gitu. Sekalipun ini makhluk fiksi gitu kan. Nah, kayak begitu. Jadi binatang tuh begitu cara mainnya. Tapi kembali lagi ke materi kita itu basic form. Ya sebenarnya mau gambar apapun, lagi-lagi bedah basic formnya aja gitu. Nah ini kan yang burung kan yang gampang ya. Kalau yang susah gitu, misalnya kayak tadi naga tuh, naga. Mana tadi yang naga ya? Nah ini kan, nah ini kan udah mulai susah kan. Tapi sama kita bedah formnya. Nah, kita bedah formnya. Nah ini yang akan terus gue tekanin sampai akhir ini. Ya tuh, ya kita bedah formnya gitu. Nanti baru masuk ke lebih detail lagi gitu. Nah, kalau approach-nya painting ya, misalnya approach-nya painting. Tadi mana lagi referensi? Nah ini, gue bakal mulai dari siluet dulu gitu. Nah jadi instead of gue bikin ini, gue bakal gini nih. Nah ini yang sekarang gue lagi latih ya gitu. Approach-nya tuh dari shape gitu, bukan dari line. Nah, oke ini lagi-lagi gue belum bisa demoin dengan baik ya karena ini skill yang baru juga buat gue. Nah, siluet, habis itu, nah, habis itu nanti ini apa beda langsung langsung ngeformnya tuh di sini ya. Langsung ngasih fitur-fitur ya tuh ya. Lama. Kok nggak ini deh? Salah layer ya. Salah layer ternyata. Nah, langsung ngasih fitur-fiturnya di sini. Nah, nah habis itu, habis ngasih bahkan satu layer aja bisa ya gitu. Nah, langsung ngasih fitur-fiturnya di sini kan. Jadi langsung berpikirnya tuh secara shape aja gitu, secara form gitu, secara bentuk gitu, nggak pakai garis-garis lagi. Karena di dunia nyata kan nggak ada garis ya gitu. Adanya di alam pikiran manusia aja garis tuh.
Habis itu udah kita langsung masuk ke rendernya gitu. Nah, lagi-lagi mohon maaf saya tidak bisa nyontain dengan baik gitu karena ini juga masih belajar gitu. Nah, kalau gue biasa ngakalinnya karena gue lebih terbiasa pakai berpikir lain, gue bakal ini terus udah nanti gue bikin gambar lainnya di sini. Nah, itu ya approach gue sekarang ya, kayak gitu. Oke. Ya, segitu aja untuk part keberapa sih ini? Part keempat ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga membantu. Sampai jumpa di part 5 ya. Bye bye.